Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan dimanapun Anda berada, saudara di rumah, saya berharap saudara tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan, tetapi saudara tetap terhubung dengan Allah Bapa di surga, karena saya percaya bahwa hidup saudara dan saya ada di dalam tangan Tuhan. Hari ini kita tidak bisa bertemu, beribadah di tempat yang semestinya, tapi saya percaya roh Anda tetap menyala-nyala. Saya percaya Anda tetap terhubung dengan Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saya percaya di rumah dimanapun saudara berada, saudara tetap memuji dan menyembah Tuhan. Sebab itu di pagi hari ini saya rindu untuk membagi renungan firman Tuhan singkat buat saudara melalui rekaman firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelumnya kita satu dalam doa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami boleh bertemu sekalipun lewat rekaman firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan kuduskan kami dan Tuhan berbicara. Firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ampuni segala dosa kami. Kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai dengan ayat yang ke-39. Saya baca buat kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, maupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Firman Tuhan berkata, apapun itu, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan. Apapun keadaan saudara hari ini, apapun situasi yang kita hadapi hari ini, apapun berita yang kita dengar hari ini, apapun aktivitas kita hari ini, entahkah keadaan kita baik atau tidak baik, susah atau senang, percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin berkata tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih setia Tuhan Yesus Kristus. Artinya apapun keadaan saudara, kasih setia Tuhan tetap berlimpah buat saudara. Apapun situasi saudara, keadaan saudara menggembirakan atau tidak, kasih setia Tuhan tetap melimpah setiap saat, setiap waktu. Alkitab berkata selalu baru setiap hari bagi saudara dan saya dari Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita tidak dapat dipisahkan dari kasih setia Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Menang terhadap ketakutan, menang terhadap situasi yang saat ini mengkhawatirkan, menang terhadap persoalan kita, bahkan menang terhadap diri kita, terhadap dosa, menang terhadap pergumulan, menang terhadap dunia ini. Mari kita akan belajar firman Tuhan secara cepat. Ada beberapa hal yang saya mau bagikan buat saudara, supaya saudara menang, supaya saudara tidak dapat dipisahkan dari kasih setia Tuhan. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-38 berkata demikian, sebab aku yakin, sebab aku percaya, sebab aku tidak goyah, sebab aku tidak bimbang, namun aku yakin, aku percaya.
Percaya kepada siapa? Percaya kepada Dia yang berfirman. Percaya kepada firman-Nya. Maka saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita tidak akan dapat dipisahkan dari kasih setia Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 15, jika firman di dalam kita, jika kita di dalam Kristus, artinya kita satu, tidak dapat dipisahkan dan tidak terpisahkan. Dimanapun kita berada, Kristus bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, firman-Nya bersama dengan kita. Apapun situasi kita, Kristus bersama dengan kita. Apapun keadaan kita, ada firman yang bersama dengan kita. Alkitab berkata firman itu adalah kekuatan Allah yang memerdekakan. Jika kita menghadapi situasi-situasi hari ini, banyak orang di luar sana takut, banyak orang tidak bebas, dibatasi gerak-geriknya, tidak bebas untuk melakukan aktivitasnya. Tapi dengar baik, firman Tuhan adalah kekuatan Allah yang memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari rasa takut, memerdekakan kita dari rasa khawatir, memerdekakan kita dari yang namanya kebimbangan dan ketidakpastian terhadap situasi hari-hari ini. Firman Tuhan akan memerdekakan saudara dan saya. Asal saja, sebagaimana ayat 38 berkata, kita percaya. Pertanyaannya adalah, saudara percaya akan apa kata Tuhan? Ataukah justru ketika kita membuka hati, kita lupa mengisi hati kita dengan firman-Nya, justru tergantikan dengan berita-berita yang menyebar lewat sosial media dan media televisi. Itu tidak salah, tetapi ketika kita tidak bisa menjaga hati kita, maka apa yang ada dalam hidup kita tergantikan. Jadi kalau ada firman yang memenuhi, menguasai, memerintah, berdaulat sepenuhnya atas hati kita, maka saya percaya sekalipun gelombang besar, saudara tidak goyah. Sekalipun badai besar, saudara tidak takut. Sekalipun ombak besar, saudara tidak akan tenggelam. Sebab firman itu akan memerdekakan saudara dari setiap keadaan yang kata dunia mengkhawatirkan, yang kata dunia menakutkan. Tetapi bagi orang dalam hidupnya ada firman Tuhan dan percaya kepada firman-Nya, maka orang itu pasti mengalami yang namanya kemerdekaan. Bukankah sungguh indah jikalau kita merdeka? Kita tidak takut, kita tidak khawatir. Betapa bahagianya hidup ini. Oleh sebab itu pastikan saudara percaya, yakin kepada setiap perkataan firman Tuhan. Maka saya percaya saudara akan tampil sebagai pemenang. Saudara akan mengalahkan berita-berita ketakutan yang saat ini mengintimidasi saudara. Saudara akan memiliki kebebasan untuk bergerak, untuk beraktivitas di rumah, dimanapun saudara berada, tanpa rasa takut. Tetapi tetap memang kita harus waspada. Kita harus berjaga-jaga karena situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Saya percaya semua di luar sana tidak akan pernah dapat mengalahkan orang yang percaya kepada firman-Nya. Alkitab berkata firman itu pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Firman itu akan menuntun kita. Firman itu akan mengarahkan kita. Firman itu akan membawa kita kepada kemuliaan demi kemuliaan, kepada terang Kristus demi terang Kristus, kepada kemenangan demi kemenangan, sampai kita mencapai yang Tuhan kehendaki, sampai kita meraih yang Tuhan janjikan, sampai kita meraih, memperoleh destiny Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukankah sungguh indah jika kita percaya kepada firman Tuhan? Yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita tetap dapat hidup di dalam kasih setia Tuhan?
kita tidak terpisahkan, kita tidak tergoyahkan. Tetapi kasih setia itu selalu berlimpah buat kita, selalu bersama dengan kita dalam setiap keadaan, setiap situasi. Yang kedua, pastikan sebagaimana ayat yang ke-31 berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, tentang situasi hari ini, tentang keadaan hari ini. Alkitab berkata, jika Allah di pihak kita, jika Yesus bersama kita, jika Roh Kudus ada di dalam kita, jika Allah yang kita sembah itu berpihak, tidak meninggalkan saudara dan saya, maka Alkitab berkata, siapa yang akan melawan kita? Dunia ini, ketakutan, kebimbangan, berita yang di luar sana yang kita dengar melalui sosial media atau berita-berita siaran televisi, tidak akan dapat sanggup melawan saudara dan saya jika Kristus ada di pihak kita. Oleh sebab itu, pastikan Kristus bersama dengan saudara. Pastikan hari ini saudara tetap terhubung dengan Dia. Pastikan saudara hidup dengan Dia. Pastikan saudara beraktivitas dengan Dia. Dimanapun engkau berada, pastikan juga Dia ada bersama dengan saudara. Ketika engkau di rumah, pastikan Dia juga ada di rumah saudara. Ketika engkau bekerja, pastikan juga Dia ada di tempat kerja saudara. Ketika engkau berusaha, pastikan juga Dia ada di tempat usaha saudara. Saya percaya tidak ada satu orang pun di dunia ini, bahkan kuasa makhluk lain sekalipun, kuasa kegelapan sekalipun, tidak akan sanggup menyentuh saudara, tidak akan punya kuasa untuk mengganggu saudara. Sebab dalam kehidupan saudara dan saya, ada Allah yang berpihak kepada kita. Alkitab mencatat, jika Allah berpihak kepada orang-orang benar, ketika Dia bersama dengan orang-orang benar, Dia pasti mengalahkan musuh-musuh orang benar. Dia pasti menyertai orang benar. Dia pasti melindungi orang benar. Dia pasti menyediakan yang diperlukan oleh orang benar. Dia pasti melindungi orang benar, sehingga orang benar terluput dari mara bahaya. Orang benar terluput dari penyakit sampar. Orang benar terluput dari panah api dari si jahat. Orang benar terluput dari kelaparan. Orang benar terluput dari bencana jika Allah bersama dengan kita. Namanya Immanuel, Allah menyertai kita. Pastikan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Maka saya percaya, waktu malam engkau tidur, engkau tidak perlu takut dan khawatir, namun engkau dapat tidur dengan nyenyak. Waktu siang engkau bekerja, engkau tidak perlu takut dan khawatir, sebab gada dan tongkatnya bersama dengan saudara. Daud berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab gada dan tongkat Tuhan, sebab kuasa kekuatan Allah, tangan Allah yang membawa kemenangan bersama dengan orang-orang yang benar. Pastikan saudara benar di dalam Kristus, perkataanmu benar, pikiranmu benar, perbuatanmu benar, hatimu benar, telinga pendengaranmu benar, maka Tuhan bersama dengan saudara dan saya. Jika Tuhan di pihak kita, kita gak perlu takut dan khawatir, sebab di tangan Tuhan, firman Allah berkata, terletak peperangan itu. Jika Tuhan membuka, gak ada yang bisa menutup. Jika Tuhan mengangkat, gak ada yang bisa menurunkan. Itulah Tuhan kita, yang engkau dan saya percaya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah Tuhan kita, yang kita sembah dan kita muliakan. Itulah Tuhan kita, Yesus Kristus, yang saudara dan saya layani di dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap percaya, tetap terhubung dengan Tuhan di surga. Maka saudara, apa yang firman Tuhan katakan,
Engkau ikat, terikat di surga. Engkau lepaskan, terlepas di surga. Engkau bukan orang biasa, engkau orang hebat. Engkau bukan orang biasa, engkau orang pilihan. Engkau bukan orang biasa, sebab destiny ilahi ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Engkau bukan orang biasa, sebab kita punya DNA Kristus di dalam kehidupan kita, yang sanggup mengalahkan bahkan kematian sekalipun, yang sanggup membangkitkan orang mati, yang sanggup membuat orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Itulah DNA saudara dan saya. Maju terus di dalam Tuhan, biar rohmu tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan hari ini sampai Tuhan datang kembali di hari Maranatha. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami boleh bersama bersekutu dalam kebenaran firman-Mu. Sekalipun kami harus terpisah karena ruang waktu, tapi kami percaya firman-Mu berkata, kematiankah, kelaparankah, kemiskinan, keaniayakah tidak akan dapat memisahkan kami dari kasih setia Tuhan. Bapa, berkati jemaat-Mu, biar mereka kuat, mereka hebat, mereka besar, mereka aman, mereka sehat dalam lindungan tangan Tuhan yang membawa kemenangan itu. Berdoa hamba protek di dalam nama Yesus. Orang tua, orang muda sampai anak-anak, pribadi, keluarga diberkati, disertai, dilindungi. Suami dilindungi, istri dilindungi, anak-anak dilindungi. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus menyediakan yang kami perlukan, yang kami butuhkan. Karena kami percaya bahwa kami punya Allah yang sanggup menyediakan yang kami perlukan. Diberkati jemaat-Mu, tambah-tambahkan iman percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan Bapa, hamba berdoa Engkau memberkati mereka. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.